Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menyajikan tutorial pembuatan soal menggunakan Quizizz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani SSI, guru biologi dari SMA SIT Mutiara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Baik, tahap awal untuk menggunakan Quizizz adalah kita masuk ke Google, bisa melalui Google Chrome atau melalui Mozilla atau melalui Internet Explorer. Lalu di kolom alamat kita menulis quizizz.com. Pastikan koneksi internet kita lancar. Nah, ini adalah laman Quizizz. Laman Quizizz kita harus mendaftar atau sign up terlebih dahulu. Ini ada sign up, kita klik. Nah, welcome to Quizizz. Untuk lebih gampangnya kita sign up melalui akun Google. Kita klik, pilih account yang akan kita gunakan untuk Quizizz. Nah, ini adalah laman Quizizz akun kita. Di sini ada macam-macam contoh dari kuis-kuis yang telah dibuat oleh orang-orang yang terlebih dahulu. Ada matematika, ada bahasa Inggris, sosial, bahasa, sains, komputer, dan lain-lain. Bagaimana kalau kita akan membuat sendiri? Nah, kita tinggal mengklik ini, create. Buat nama kuisnya, misalnya nih saya mau buat jaringan tumbuhan. Mata pelajaran atau subjek saya adalah biologi. Lalu kita next. Nah, akan muncul quiz editor seperti ini. Ini adalah pilihan-pilihan soal seperti apa yang mau kita buat. Apakah pilihan ganda atau checkbox atau mengisi titik-titik dan lain sebagainya. Untuk memulai, maka kita buat di sini new question, pertanyaan baru. Multiple choice misalnya saya pilihnya. Nah, di sini bisa kita buat contohnya. Yang pertama, ini soal pertama, misalnya saya buat ini, pengertian jaringan adalah seperti itu. Untuk pembuatan soal ini bisa kita ketik sendiri seperti yang ini, atau apabila Bapak Ibu dan teman-teman telah punya soal dalam bentuk Word, bisa kita kopas dari situ. Ambil soalnya misalnya ini. Nah, kita copy soalnya. Cara mengcopy dengan di blok, lalu klik bersamaan Ctrl C. Nah, kita tinggal di sini kita paste, Ctrl V. Kita hilangkan saja nomornya karena nanti nomor soal akan ditampilkan secara acak. Ini adalah opsi-opsi jawabannya. Kita bisa juga kopas. Ctrl C, Ctrl V. Jangan lupa nanti diedit supaya tampilannya jadi lebih baik. Ini saya selesaikan dulu mengcopy opsi jawabannya. Opsi yang ketiga, ini opsi yang keempat. Nah, bila kita ingin menambahkan opsi yang kelima, kita tinggal nambah ini add answer option. Maka akan muncul kolom untuk opsi yang kelima. Nah, setelah semua soal dan opsi jawabannya kita tuliskan, maka kita tentukan mana jawaban yang benar. Misalnya ini jawaban yang benar adalah opsi 4. Maka klik di bagian pojok kiri ini. Salah satunya kita klik, berarti itu adalah jawabannya, dan kita save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah soal pertama kita. Kalau ada kesalahan pada saat ini, pada saat setelah kita baca ternyata ada kesalahan, kita bisa edit. Edit di sini, misalnya ternyata salah kunci, misalnya jawaban kuncinya adalah A, kita bisa pindahkan. Atau baru nanti setelah itu kita save lagi. Nah,
Setelah selesai soal yang pertama, ini di sini ada waktu. Ini waktu adalah waktu berapa lama kita mengizinkan anak untuk mengerjakan soal ini. Ini soal di sini karena dia soalnya tidak terlalu susah, maka saya hanya kasih waktu 30 detik saja. Untuk soal berikutnya, kita tambah. Nah, di sini saya ingin menggunakan gambar, maka kita ambil klik yang add image. Bisa di sini. Nah, lalu kita klik di sini. Kita cari gambar mana yang mau kita masukkan. Misalnya seperti ini, saya ambil ini. Oke, ini sekarang dia sedang mengupload gambarnya. Nah, setelah gambar terupload, kita cari soalnya yang mana yang mau ini. Nah, ini saya akan ngambil soal yang di sini. Kita kopas lagi soalnya dan juga opsi jawabannya. Oke, nah tadi setelah semuanya opsi jawabannya kita copy paste, lalu kita tentukan ini jawabannya. Nah, karena ini soalnya ada gambarnya, maka ini membutuhkan waktu lebih lama. Saya ganti pilihan waktunya di sini menjadi 60 detik, 1 menit, karena anak-anak harus menganalisis dulu. Nah, setelah itu baru kita save. Nah, muncullah soalnya seperti ini. Setelah selesai, nanti bisa tambahkan lagi soalnya, tambah soal baru lagi, sampai selesai semua soal yang kita inginkan. Mau 10, 15, atau 20. Setelah selesai semuanya, kita klik di sini dan. Nah, maka kita akan disuruh untuk mengisi detail kuisnya. Akan diminta untuk menambahkan gambar untuk kuisnya. Di sini saya ambil gambar ini aja. Oke. Lalu ini bisa memilih bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Tingkat berapa yang akan mengerjakan? Ini adalah pelajaran SMA kelas 11. Nah, kita ambil yang 11. Lalu kita save. Nah, selesai sudah kita membuat kuis kita. Lalu bagaimana caranya supaya misalnya ini kuis mau kita jadikan untuk PR ke anak-anak. Kita ambil di sini assign HW, atau kalau di bahasa Indonesia kan ini jadikan pekerjaan rumah. Kita klik di sini. Nah, akan muncul pertanyaan. Kapan batas waktu anak bisa mengerjakan soal ini? Misalnya sini saya buat ini tanggal 8. Tanggal 8 jam 7 malam. Oke, berarti masih ada waktu mengerjakan 1 hari 2 jam lagi, 2 jam dan 30 detik, 30 menit lagi. Lalu kita continue. Nah, akan muncul kode ini dan kita bisa share link. Link ini bisa kita share melalui Google Classroom, Microsoft Teams, atau kalau kita mau share melalui WA, kita copy link. Ini linknya sudah tercopy, kita tinggal buka WA-nya. Oke, setelah kita masuk ke WA, maka kita bisa kopikan linknya. Nah, nanti di WA ini akan muncul link kuis ini. Kita klik di sini. Anak-anak tinggal mengklik. Nah, anak-anak akan masuk langsung ke sini, ke kuis yang kita buat. Ini kuisnya atas nama Indriani karena saya Google-nya terbuka atas nama saya. Kita start game, memulai permainannya. Nah, seperti ini tampilan kuisnya. Nah, ini soal yang pertama. Nah, jadi tadi yang kita buat ini pada soal kedua, tapi dia muncul di pertama. Dan ini pun opsi jawabannya diacak-acak, tidak sama seperti yang kita buat tadi. Nah, misalnya ini saya pilih jawabannya ini. Oke, benar. Lalu akan muncul soal yang berikutnya. Ini akan muncul skor. Nah, ini akan
Hanya ini saya asal jawab saja. Ternyata salah, maka ini jawaban yang benarnya seperti itu. Nah, anak bisa langsung mengerjakan sampai selesai. Nah, ini ada kesempatan untuk mengganti jawaban sekali. Hanya kita oke, jadi benar. Nah, setelah selesai semua pertanyaan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul ini rankingnya, skornya, berapa jumlah benarnya, berapa salahnya. Yang halaman ini bisa di screenshot oleh anak-anak, lalu dikirimkan ke WA kita sebagai bukti berapa nilai mereka. Oke, demikianlah tutorial singkat penggunaan Quizizz untuk membuat soal yang bisa kita gunakan untuk soal ulangan harian ataupun soal kuis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.